Coba deh pikirin sebentar, kalau kita mau bikin seseorang suka sama kita, cara paling bener ya berbuat baik ke dia kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar total asumsi itu. Soalnya psikologi justru bilang kebalikannya. Yuk, kita mulai? Oke, bayangin deh situasinya. Mungkin ada rival di kantor yang pengen kamu jadiin teman. Atau, ya sekedar pengen lebih disukai sama seseorang. Apa sih langkah pertama yang kepikiran sama kamu? Kemungkinan besar, yang muncul di kepala itu, wah, gue harus baik-baikin dia nih. Mungkin traktir kopi atau tawarin bantuan. Logis banget kan? Kita ngasih sesuatu dengan harapan dapat simpati balik. Pemikiran kayak gini tuh wajar banget kok. Tapi, gimana kalau aku bilang logika itu justru keliru? Psikologi nunjukin hal yang benar-benar kebalikannya. Orang justru bakal lebih suka sama kamu setelah mereka nolongin kamu. Hah? Aneh kan? Tenang, kita bedah alasannya bareng-bareng. Nah, fenomena unik ini tuh punya nama. Efek Benjamin Franklin. Sekarang, yuk kita dalemin apa sih sebenarnya ini dan kenapa konsep yang kayaknya jungkir balik ini justru ampuh banget buat hubungan antar manusia. Gini deh gampangnya, waktu seseorang berbuat baik atau nolongin kamu, otak mereka itu secara otomatis nyari pembenaran buat tindakan itu. Dan pembenaran paling gampang apa coba? Oh, aku nolongin dia karena aku suka sama dia. Jadi tindakan mereka duluan yang akhirnya ngebentuk perasaan mereka ke kamu. Tentu aja, pertanyaan paling gedenya, kok bisa gitu? Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita? Nah, jawabannya itu ada di cara otak kita nyelesain konflik batinnya sendiri. Jadi gini, otak kita itu benci banget sama yang namanya inkonsistensi. Nggak nyaman gitu rasanya kalau tindakan kita nggak sejalan sama perasaan kita. Ini yang namanya disonansi kognitif dan otak bakal ngelakuin apa aja buat bikin semuanya seimbang lagi. Prosesnya itu simple banget. Ada 3 langkah di kepala kita. Pertama, ada tindakannya. Oke, aku barusan nolongin orang ini. Terus, muncul konflik kecil. Tapi, kayaknya aku biasa aja deh sama dia. Gak suka-suka amat. Nah, karena tindakannya udah terjadi dan gak bisa ditarik lagi, otak nyari jalan pintas. Solusinya, perasaannya yang diubah. Oh, berarti perasaanku salah. Sebenarnya aku emang suka sama orang ini. Simple, tapi efeknya kuat banget. Oke, teorinya udah dapat nih. Terus gimana cara pakainya di kehidupan nyata supaya nggak malah jadi bumerang? Tenang, ada beberapa aturan main yang penting banget buat kita ikutin. Aturan nomor 1, dan ini yang paling penting. Selalu mulai dari yang kecil. Jangan pernah minta bantuan yang besar dan ribet. Kenapa? Soalnya bantuan kecil kayak minta pendapat soal email atau ya minjem pulpen itu enteng banget dan nggak ada beban. Ini tuh kayak kunci pembuka obrolan yang sempurna. Waktu juga krusial banget. Coba deh pilih momen pas dia lagi santai, jangan pas lagi dikejar deadline. Terus setelah dibantu, ucapin terima kasih yang tulus, biar dia ngerasa kontribusinya dihargai. Dan yang paling penting, jadiin momen itu jembatan buat ngobrol lebih lanjut. Ingat, bantuan itu cuma pembuka jalannya aja. Ada juga beberapa hal yang pantang dilakuin. Pertama, jangan buru-buru balas kebaikannya. Kalau langsung dibales, rasanya jadi kayak transaksi lunas. Dan efek psikologisnya bisa hilang. Kedua, jangan keseringan minta tolong. Nanti malah dikira manfaatin. Dan yang terakhir, sabar. Ngebangun hubungan itu butuh proses, nggak ada yang instan. Kalau kita udah paham aturan mainnya, kita bakal sadar kalau efek Benjamin Franklin ini bukan cuma trik psikologi biasa. Ini tuh soal perubahan cara pandang yang mendasar banget tentang hubungan antar manusia. Inti dari semuanya itu sebenarnya ada di gagasan ini. Kita sering mikir kalau hubungan itu dibangun dari apa yang kita kasih ke orang lain. Padahal seringkali ikatan yang jauh lebih kuat justru terbentuk waktu kita kasih kesempatan orang lain buat berkontribusi di hidup kita. Jadi, waktu seseorang nolongin kamu, sekecil apapun bantuannya, mereka itu secara nggak sadar lagi investasi di hubungan kalian. Mereka jadi ngerasa punya andil, ngerasa jadi bagian dari cerita kamu. Mereka merasa dihargai. Dan inilah yang bisa mengubah segalanya. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita renungin bareng-bareng. Selama ini, dalam membangun hubungan, fokus kamu cuma soal memberi supaya disukai, atau kamu udah mulai kepikiran soal kekuatan dari memberi orang lain kesempatan buat ikut berperan di hidup kamu. Jawabannya mungkin banget bisa mengubah cara kamu berinteraksi mulai hari ini. Terima kasih sudah menyimak.